kami ingin selalu bekerja sama dengan pihak masyarakat, baik dari LSM, organisasi, adik-adik mahasiswa, seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menyapa Anda. Bertemu tokoh baru, cerita baru, Unhas Figur. Pemirsa, Makassar adalah kota yang indah, kota yang kaya akan sejarah dan budaya. Wilayah yang berperan sebagai ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal tersebut memicu tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar. Dalam episode Unhas Figur kali ini kita akan membahas tentang strategi kepolisian dalam menjaga keamanan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Untuk itu telah bergabung bersama kami di studio utama Unhas TV, ada Bapak Kombes Pol Arya Perdana SH.SIK MSI selaku Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Selamat Sarah. siang. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini, Bapak? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Ya, Nah Pak, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya di wilayah Kota Makassar, kita akan mengulik terkait Bapak dulu nih. Kenapa sih sebenarnya tertarik Pak untuk bergabung dalam dunia kepolisian? Apakah itu keinginan diri sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Iya, jadi dulu sebenarnya saya udah sempat kuliah ya, terus udah rencana mau berangkat kuliah ke luar negeri, tapi terus ada teman yang mengajak untuk bergabung ke Akabri. Dulu kan Akabri ya. Iya. Nah, terus tes dan lulus. Awalnya memang tidak terlalu tertarik, tetapi begitu sudah mendalami dunia kepolisian, saya menjadi sangat tertarik karena begini, di dunia kepolisian ini kita bisa berperan untuk membantu orang. Kalau di Islam kan ada amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, itu kan kalau misalnya bisa memberantas kejahatan atau pelanggaran dengan tanganmu. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisanmu. Kalau tidak bisa dengan lisan, selama-lamanya dengan doa kan gitu ya. Nah, kalau di kepolisian, tiga-tiganya bisa dilakukan. Apalagi kita sering melihat ada kejadian-kejadian yang mengusik kita ya, yang tidak sesuai dengan norma-norma agama, norma-norma hukum, dan kita bisa berbuat sesuatu di situ, itu menjadi sangat membahagiakan kita yang berada di kepolisian. Oke, jadi memang awal terjunnya ini sudah sempat menyelesaikan kuliah? Belum sempat, ya? Masih kuliah, terus berhenti dan mengikuti seleksi di Akabri dulu tahun 90. Oke, jadi belum sempat menyelesaikan kuliah, kemudian mengikuti ajakan teman ya Pak? Iya, itu apa sih tantangannya? Pasti ada ya, lulus Akabri tapi belum menyelesaikan kuliah, itu tantangan dan cerita saat itu seperti apa? Iya, jadi dulu itu saya kan paskibraka ya dulu ya, paskibraka tahun 93. Dan memang bibit-bibitnya udah ada tuh di situ. Ya udah sering latihan apa segala macam. Dan senang lah mendalami dunia militer tuh, sebenarnya senang. Bahkan tujuan utama dulu tuh masuk Akabri bukan kepolisian tapi di Angkatan Darat. Tapi ya terus dapatnya kepolisian. Nah, kalau tantangannya sendiri pada waktu itu ya fisik ya, terus dari nilai mental dan akademi itu menjadi tantangan tersendiri. Tapi karena memang pernah melalui seleksi paskibraka, ya pernah ikut dalam kegiatan kita itu membuat saya menjadi lebih kuat begitu ya. Jadi tantangan-tantangan itu bisa dilalui dengan baik lah. Dengan bermodalkan pengalaman pernah menjadi paskibraka, kemudian untuk gitu. Fisiknya lumayan siap ya Pak untuk ya saat alhamdulillah itu. Begitu. Oke, bagaimana dengan keluarga dan orang terdekat mendukung keputusan Bapak saat itu? Dulu keluarga ya apapun yang dilakukan anaknya ya, orang tua itu pasti mendukung gitu ya. Jadi awal ya memang
tentu mungkin orang tua punya keinginan yang berbeda. Iya. Pengen anaknya jadi pengusaha atau jadi Hmm. bisnis segala macam ya. Tetapi terus kesininya begitu sudah jadi polisi ya didukung penuh gitu, untuk jadi polisi yang baik gitu. Oke, jadi memang lingkungan sekitar saat itu juga mendukung Bapak mulai dari Mendukung, teman, ya mendukung. orang tua dan Alhamdulillah. orang-orang terdekat. Oke, sebelum lanjut nih Pak, mungkin boleh diceritakan sedikit terkait dengan perjalanan karir Bapak selama dalam dunia kepolisian. Iya, jadi saya selesai dari Akademi Kepolisian itu lulus tahun 98. Oke. Ditempatkan di Polda Metro Jaya, menjadi Pamapta ya, kalau sekarang SPK. Di Oke. Pamapta itu kita waktu itu mewakili Kapolres gitu untuk mengamati situasi kepolisian di wilayah yang ditempatkan di Jakarta Pusat gitu. Iya. Nah, saya jadi Kanit Serse di Cempaka Putih, Kanit Serse di Gambir, Kanit Serse di Sawah Besar, lalu jadi Kanit Narkoba 2 tahun. Setelah itu saya ikut sekolah PTIK. Oke. Setelah PTIK saya ditempatkan di Nusa Tenggara Barat. Di situ menjadi Kasat Reskrim di Lombok Barat. Setelah itu saya sekolah S2, dapat beasiswa di UI. Oke. Setelah selesai dari sekolah S2, saya ditempatkan di PTIK menjadi kepala subbagian program diploma waktu itu. Nah, tidak lama dari situ saya mengikuti seleksi untuk jadi pasukan PBB, jadi polisi PBB di Haiti. Itu Oke. pada tahun 2012, kurang lebih 1 tahun. Setelah berdinas di sana, saya sempat ditempatkan di Bareskrim. Di Bareskrim ini ditempatkan sebagai Satgas Anti Trafficking, jadi anti human trafficking. Dan tugasnya memang kebanyakan karena kejahatan antar negara, kejahatan transnasional terorganisir, saya lebih banyak tugas di luar negeri. Mulai dari di Australia, di Bangladesh, di Prancis, di mana-mana itu. Setelah itu saya ikut Sespim Polri. Setelah Sespim Polri saya ditempatkan di Sulawesi Utara. Jadi kalau di Pulau Sulawesi ini udah 2 kali. Pertama Sulawesi Utara dan sekarang di Sulawesi Selatan. Nah, di Sulawesi Utara itu sempat jadi Kasubdit tindak pidana tertentu di Reskrimsus, habis itu jadi Kapolres di Minahasa Selatan. Setelah itu jadi Wakapolresta di Manado. Dari situ pernah ikut seleksi ajudan presiden waktu Pak Jokowi mau selesai di tahun 2019, tapi seleksinya 2018. Sebelum seleksi selesai, saya sudah dipindahkan jadi Wakapolresta Depok, Wakapolres di Depok. Nah, dan ternyata pada saat pengumuman ajudan presiden sudah terisi, dan ketika saya jadi Wakapolresta Depok, saya ditawarkan dan dipilih untuk menjadi ajudannya Pak SBY. Jadi saya masuk jadi ajudan Pak SBY itu setelah Pak SBY sudah tidak lagi menjabat presiden. Iya. Tetapi karena memang ada ketentuan di mana memang mantan presiden dan mantan wakil presiden didampingi oleh Pas Pampres juga ajudan, maka saya ada di sana selama kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun saya sekolah di Sespimti. Jadi Sespimti ini Sespim tingkat tinggi yang sekolah terakhirnya polisi lah. Setelah itu kembali ke Bareskrim kurang lebih 1 tahun 2 bulan. Setelah itu jadi Kapolres Metro Depok. Dari Kapolres Metro Depok saya ditempatkan di sini jadi Kapolres Tabes di Makassar. Sampai saat ini menjadi Kapolres Tabes Makassar ya Pak. Ya. Perjalanan panjang untuk menjaga keamanan dan ketertiban bukan hanya di Indonesia tapi juga sempat di-mention tadi beberapa di luar. Ya, di Haiti, di Australia, di ya kalau beberapa kegiatan panjang sudah kemana-mana. Oke, yang menarik dan sempat ini saya highlight dari perkataan Bapak tadi, PBB di Haiti 2011 ya Pak? 2012 sampai 2013. Berarti 1 tahun ya Pak? 1 tahun. Oke, mungkin boleh diceritakan bagaimana awal mulanya dan bertugas selama di sana itu seperti apa Pak? Ya kalau di Haiti ini kan pasukan perdamaian PBB itu ada yang tentara, ada yang polisi. Nah, kita yang polisi itu pada saat itu ya Haiti baru saja mengalami kalau nggak salah pemberontakan, sehingga tentara dibubarkan, polisi dibubarkan, dan baru ada lagi kalau nggak salah tahun 2004 atau kalau nggak salah. Nah, sehingga kita yang dari polisi-polisi Indonesia itu ada yang ditugaskan untuk berangkat ke Haiti menjadi police advisor, jadi penasihat kepolisian di sana sebanyak 10 orang. Dan kita bertugas di sana bersama dengan polisi-polisian yang ada yang dari Kanada, dari Amerika, dari India, banyak di situ ada banyak sekali. Nah,
secara bersama-sama kita bekerja di sana untuk memberikan advice kepada polisi di Haiti. Karena polisi di Haiti yang baru terbentuk ini dia masih awam soal hukum pada waktu itu ya. Oke. Sehingga kalau ada kejadian kecelakaan lalu lintas begitu orangnya langsung ditahan tanpa diproses dan bisa ditahan sampai berbulan-bulan gitu tanpa ada kepastian hukum. Nah, kita mengecek juga masalah HAM-nya di sana. Nah, itu yang kita lakukan di Haiti pada saat itu. Mungkin kalau hari ini mungkin sudah lebih baik ya begitu ya. Nah, Police Advisor ini juga melakukan upaya-upaya sosialisasi terhadap masalah gender, masalah anak gitu ya. Karena dulu spesialisasi saya selain dari kejahatan transnasional terorganisir, itu juga tentang perempuan dan anak. Jadi di sana saya memberikan sosialisasi tentang bagaimana memperlakukan anak, peradilan anak, dan cara memeriksa anak, juga perempuan penanganannya bagaimana. Itu yang kita lakukan di sana kurang lebih selama 1 tahun. Oke, jadi 2012-2013 itu tadi ada 10 perwakilan dari Indonesia ya Pak? Ya, ada. Sebagai dan kita adalah kontingen yang kedua. Jadi kontingen pertama itu 2011 sampai 2012. Kontingen keduanya kita yang berangkat 10 orang. Sebagai penasehat kepolisian ya di sana? Iya. Oke, yang menarik juga kemudian tadi sebagai ajudan pribadi Bapak SBY selama 2 tahun ya Pak? Itu 2020 bulan Januari sampai dengan 2022 Desember. Oke, mungkin boleh di-share sedikit nih Pak, cerita menarik selama menjadi ajudan beliau. Iya, kalau jadi ajudan ini kita berusaha melakukan pelayanan kepada beliau Pak SBY selaku mantan presiden yang kala itu masih mempunyai kesibukan-kesibukan sebagai ketua partai pada saat itu. Lalu ketua partai ketika berganti kepada Mas AHY, Bapak sebagai ketua majelis tinggi partai, masih banyak kegiatan-kegiatan juga Bapak SBY pada saat itu membentuk tim voli, terus melukis. Nah, kita sebagai ajudan juga diminta untuk memberikan masukan-masukan kepada beliau terkait hal ihwal kepolisian. Karena di situ ada 2 ajudan. Ajudan dari Angkatan Darat, ada ajudan dari kepolisian. Nah, kita sering berdiskusi dengan Bapak. Tentu Bapak lebih banyak pengalamannya begitu ya. Nah, saya banyak menimba ilmu dari beliau, sangat banyak menimba ilmu dari beliau, mulai dari cara berpikir, mulai dari masukan-masukan beliau tentang kepolisian, tentang situasi negara ini, situasi politik. Dan itu sangat-sangat berharga sekali untuk saya karena itu bisa diterapkan pada saat saya bertugas. Dan itu luar biasa kalau saya. Oke, menjadi ajudan pribadi seorang mantan presiden tentu adalah privilege yang sangat jarang dan sangat istimewa untuk didapatkan. Mungkin ada cerita unik yang boleh dibagikan kepada para pemirsa terkait Bapak sendiri, Bapak mantan presiden kita Bapak SBY yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat banyak dan mungkin tadi sempat juga di-mention bahwa ada banyak ilmu yang Bapak dapat. Mungkin yang paling berkesan untuk Bapak sendiri dari Bapak SBY ya seperti apa? Iya, Pak SBY ini menyampaikan kepada saya kalau setiap mau tidur, itu beliau selalu memaafkan seluruh semua orang yang menyakitinya. Sebelum tidur? Semua orang yang berprasangka buruk atau menyakitinya itu selalu dimaafkan. Yang berbuat salah itu dimaafkan sama beliau. Jadi setelah itu baru beliau bisa tidur. Jadi kalau tidak memaafkan orang-orang yang sudah, ya dulu kan banyak netizen-netizen yang bicara macam-macam. Ada orang yang juga mungkin berbicara kurang baik. Itu selalu dimaafkan oleh Pak SBY. Dan itu saya lihat juga Rasulullah melakukan itu. Jadi saya terkesan sekali karena apa? Berarti tidak ada dendam, hidup juga aman, nyaman begitu ya kalau sudah memaafkan orang. Karena ya dengan memaafkan orang hidup menjadi lebih nikmat kalau menurut Pak SBY. Nah, itu yang menjadi membuat saya terkesan dan saya ikuti juga. Dan Pak SBY selalu mengatakan, Arya, setiap kali kamu jadi pemimpin di satu tempat, lakukan saja yang terbaik. Karena sejatinya memang setiap pemimpin itu ingin melakukan yang terbaik untuk satuannya. Berbagaimanapun caranya tuh beda-beda, tapi tetap selalu ingin melakukan yang terbaik. Maka itulah yang saya selalu sampaikan sama anak buah saya di Polrestabes. Ya lakukan saja yang terbaik, rezeki itu datang sendiri kok dari Allah. Betul. Jadi
pembelajaran yang paling dipetik dari selama menjadi ajudan pribadi, yaitu tidur dalam keadaan tenang, tanpa dendam, dan memaafkan semua orang ya Pak. Iya. Oke, selanjutnya dari perjalanan panjang karir Bapak sebagai seorang polisi, kita akan bahas terkait dengan Kapolrestabes Makassar hari ini. Ini kan udah ada 1 bulan ya Pak di Makassar. Mau 1 bulan, Iya. jadi tanggal 10 nanti 1 bulan. Tanggal 10 nanti Ya, 1 ini masih bulan. tanggal 4 ya, Oke. jadi masih seminggu lagi. Oke, Seminggu lagi, ini kan ceritanya belum ada 1 bulan dan kemudian sudah ada gebrakan besar yang dijalankan oleh Kapolrestabes Makassar terkait dengan kampung narkoba beberapa waktu lalu. Mungkin boleh diceritakan terkait hal tersebut, Pak? Jadi masalah kampung narkoba ini sebenarnya pengembangan dari penangkapan yang dilakukan di bulan Desember. Iya. Jadi di bulan Desember itu ada penangkapan sebanyak 32 kilo sabu. Iya. Terus ternyata setelah ditangkap berkembang situasinya dan kita berpikir bahwa ini sudah tidak jalan. Ternyata masih ada penawaran-penawaran kepada pengguna narkoba baik secara online maupun secara konvensional. Nah, di tempat yang pertama kita lakukan penangkapan, di situ ini belum di kampung narkoba situ ya, belum ya, tempat lain itu ada 1,5 kilo, lalu kita tangkap lagi di tempat lain 3 kilo. Nah, dari situ kita mengembangkan lagi, oh ternyata ada satu tempat di TKP kemarin yang kalau kita mau masuk itu ada pagarnya tuh, pagar besinya. Iya. Nah, jadi ada semacam pagar besi begitu. Dan kalau kita masuk ke sana itu dikunci, nggak bisa masuk itu. Tapi di tengahnya itu ada semacam kotak. Jadi kalau orang mau beli bisa lewat situ, kayak loket begitu. Oh, oke. Nah, ternyata tempat itu juga bukan hanya tempat penjualan, tetapi kalau orang mau pakai di sana, itu bisa masuk lewat samping dan diperkenankan pakai di situ dan dijagain. Oke. Nah, itulah yang menjadi concern kita. Nah, ketika kita melakukan upaya paksa di sana, itu kan awalnya kita tidak bisa masuk karena memang pagarnya dikunci dan ditutup sehingga kita harus melakukan pembongkaran. Nah, pada saat kita melakukan pembongkaran, yang di dalam itu udah pada lari gitu kan, tinggal sisa beberapa saja. Padahal kalau misalnya kita bisa langsung, mungkin akan dapat lebih banyak barang bukti. Nah, ternyata masyarakat di sekitar situ juga membantu kita. Ternyata dia juga tidak senang, mereka tidak senang dengan kondisi itu dan membantu kita untuk membongkar pagar itu dan kita akhirnya bisa masuk ke dalam. Nah, di dalam seperti prediksi kita bahwa sudah ada beberapa barang bukti, walaupun jumlahnya sedikit, tidak sebesar yang sebelumnya. Itu kita hanya dapat kurang lebih 10 gram itu karena kita masuknya terhalang dengan pintu sehingga sudah banyak barang yang menghilang. Kita dapat tersangka ada 2 di situ, ada tersangka laki dan tersangka perempuan. Setelah itu juga ada beberapa benda-benda tajam. Ada busur, ada parang, ada juga airsoft gun-nya di situ. Nah, itulah yang kita kita lakukan pada saat itu, menangkap dan melakukan upaya represif kepada para pelaku pengedar narkoba yang ada di situ. Memang kalau dilihat barang buktinya sedikit ya. Tetapi begitu kita masuk ke sana dengan melakukan penggerebekan di sana, diharapkan itu tidak akan turun karena kita kan sudah membongkar pagarnya. Orang mau berpikir untuk membeli lagi di situ, orang berpikir 2 kali gitu. Kalau sudah pernah ada penggerebekan dan barang-barang bukti yang membahayakan masyarakat sudah kita sita. Oke, jadi memang agak rumit ya sedikit proses penggerebekannya sendiri. Iya, ini pengembangan ya, namanya pengembangan. Dan kita mengetahui ternyata dari penangkapan yang sebelumnya di kampung ini, itu terdapat 9 operator dari akun Instagram yang berbeda. Lalu mereka ternyata terkoneksi dengan salah satu pengedar yang ada di luar negeri. Dan ternyata pengendaliannya itu dari luar negeri. Jadi mereka melakukan pengendalian ini jual ke sini, barang datang dari mana, dan itu memang kan narkotika ini kejahatan terorganisir gitu ya. Dan kita mengetahui itu, kita sedang upayakan untuk ke jenjang atas. Oke, jadi itu memang kasus kampung narkoba ini adalah yang marak dibicarakan akhir-akhir ini, Pak. Iya. Oke, selanjutnya kita akan berbicara mengenai tantangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Makassar. Tapi ditahan dulu, Pak, setelah jeda berikut. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di Unhas Figur.
Baik pemirsa, terima kasih karena masih membersamai kami dalam program Unhas Figur. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait tantangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar nih, Bapak. Apakah kedepannya ada strategi khusus yang akan diterapkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Makassar ini atau seperti apa? Ya, jadi saya kan memang melihat Iya, Kota Makassar ini kota yang beragam dan unik. iya, Terus banyak mahasiswanya, banyak organisasinya, banyak apa namanya masyarakat yang memang bersuara dengan lantang untuk iya, menyuarakan suara-suara hati rakyat begitu ya. Nah, saya melihat adik-adik mahasiswa juga begitu ya, itu banyak yang muncul di jalan untuk iya, menyuarakan pendapatnya gitu kan. Nah, saya juga menyampaikan kepada anggota bahwa kita harus melakukan upaya-upaya apa namanya yang bertahap begitu. oke, Artinya kalau kita ingin melakukan upaya yang baik dan dapat dinilai oleh masyarakat itu sebagai satu hal yang baik, jangan tiba-tiba langsung misalnya upaya penangkapan misalnya iya, gitu, atau mungkin upaya yang langsung penggerbek enggak gitu. Jadi memang polisi ini gerakannya ada 3. Pertama upaya preemptif. Preemptif ini kita menjalin hubungan dengan masyarakat, melakukan sosialisasi, istilah kata menyentuh hati masyarakat dengan baik, supaya apa, supaya masyarakat tahu apa yang boleh dan apa yang tidak tidak boleh. boleh. Kalau kita sudah menyampaikan itu dengan baik, bertemu, bersilaturahim begitu ya, dengan pihak masyarakat baik organisasi apapun, dengan mahasiswa, dan mereka sudah mengerti posisinya, kita juga sudah mengerti posisinya, maka saya rasa itu akan menjadi satu patokan ketika setiap orang di Kota Makassar ini ketika melakukan upaya-upaya untuk menyampaikan suara hatinya begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya memang ya 1, 2 mungkin masih ada yang melanggar, maka kita melakukan upaya preventif. Preventif ini upaya pencegahan. Nah, ini juga dilakukan bukan hanya untuk masalah-masalah unjuk rasa, tapi juga upaya-upaya untuk mengurangi tindak kejahatan yang ada di Kota Makassar ini. Iya, Misalkan saja saya datang ke satu tempat yang sering terjadi pencurian misalnya iya, gitu. Lalu tadi upaya preemptifnya saya datang dan berbicara di masjid misalnya begitu, bicara dengan tokoh-tokoh agama, bicara dengan adik-adik mahasiswa. Setelah itu kita juga menghadirkan patroli. Nah, patroli. Oke, patroli ini ada anggota dari Samapta Bayangkara, Sabara begitu ya, naik motor misalnya atau naik mobil muter ke kampung-kampung, ke iya, desa-desa, ke RT, RW, kelurahan, itu untuk memastikan situasinya aman. Nah, ketika penjahat atau pelaku kejahatan ini atau pelaku pelanggaran lah melihat polisi, dia langsung, oh saya nggak jadi deh melakukan karena ada polisi. iya, Nah, itulah upaya pencegahan tadi. hmm, Nah, upaya pencegahan itu mencegah supaya orang yang tadinya sudah punya niat niat, untuk melakukan kejahatan nggak jadi gitu. Karena apa? Karena kehadiran polisi di situ. Nah, ini kita lakukan. Jadi setelah kita kasih tahu, ternyata masih ada juga yang mau melakukan, ya kita patroli supaya niatnya tadi tidak tersampaikan gitu. Nah, kalau masih ada yang nekat juga, nah itu baru kita melakukan upaya represif namanya. Represif ini upaya paksa. Upaya paksa itu hmm, misalnya dengan kita melakukan penangkapan, lalu diproses, ditahan, begitu ya, dan apa namanya memberikan sanksi hukum kepada yang bersangkutan supaya ada efek jera. hmm, Karena kalau tidak ada efek jera, nanti eh, yang bersangkutan akan mengulangi perbuatannya. Bahkan efek jera ini bukan hanya kepada si pelaku, tapi juga kepada orang-orang yang mau melakukan. Karena kan dia lihatnya di TV. Misalnya ada beberapa program di TV yang menceritakan tentang pengungkapan kejahatan iya, atau mungkin orang-orang yang sudah ditangkap lalu disiarkan di TV. Ini akan membuat perasaan mereka, oh ini ternyata kalau saya melakukan ini saya ditangkap ya. iya, Oh ancaman hukumannya sekian begitu ya. Nah, jadi inilah efek jera yang kita timbulkan karena apalagi sekarang sudah ada media sosial ya. iya. Jadi sekali kirim semua sudah bisa tersampaikan ke seluruh masyarakat. Nah itu ya strategi yang kita lakukan di Kota Makassar ini. Jadi memang upaya yang dilakukan oleh Kapolrestabes Makassar ini bertahap dan pelan-pelan ya Pak. Tadi melihat Eh, juga
ada strategi untuk menyentuh hati masyarakat dengan beberapa program. Iya, iya. Nah, menurut data dari Kapolrestabes Makassar itu tahun 2024 itu tercatat sekitar ada 5.694 kasus kriminal di Makassar. Iya. Tapi angka ini sudah lebih rendah dari tahun 2023 sebelumnya yang sekitarnya ada 7.798. Iya. Itu ada sekitar penurunan 2.000 kasus ya. Bagaimana Bapak melihat dan merespon ini ke depannya untuk penurunan angka kriminalitas? Ya, jadi begini, kalau ada angka penurunan kriminalitas, pertama memang mungkin karena masyarakatnya semakin sadar. Oke. Jadi saya beranggapan masyarakat di Kota Makassar ini mempunyai pikiran yang positif, yang baik, sehingga ketika diberitahukan oleh kepolisian, oleh pemerintah, yang lainnya itu langsung bisa merespon dengan tidak melakukan kejahatan. Yang kedua, karena memang adanya kehadiran polisi. Iya. Di masyarakat. Nah, perlu saya sampaikan bahwa polisi di Kota Makassar ini jumlahnya hanya 1.800 dari Polrestabes. Oke. Hanya 1.800. Dan kita menaungi masyarakat di Kota Makassar sekitar 1,4 juta jiwa. Dengan 12 polsek menangani 15 kecamatan. 15 kecamatan ini kalau dibagi berapa kelurahan? Iya. Dibagi berapa RW, dibagi berapa RT, habis polisinya. Iya. Nah, makanya yang selalu saya sampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Iya. Nah, artinya apa? Bukan saya minta polisi untuk melakukan penangkapan, itu bukan. Tetapi misalnya begini, masyarakat yang mau keluar dari rumah, kunci pintu. Begitu parkir di supermarket atau di mall, motornya kunci ganda. Atau pada saat berangkat, motor pakai helm. Ini sudah sangat membantu petugas kepolisian. Dan saya selalu sampaikan begini, bahwa kejahatan itu bukan hanya terjadi karena niat dan kesempatan, bukan. Tetapi karena terlalu banyaknya orang baik yang diam. Oke. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena begini, misalnya kita lihat ada tawuran antar kelompok. Tidak mungkin ujuk-ujuk mereka langsung jadi, gitu nggak mungkin. Iya. Tapi kumpul dulu. Ya kan, kumpul dulu nih. Kumpul di mana satu datang, akhirnya ramai. Begitu ramai mereka punya kesepakatan untuk melakukan sesuatu yang negatif. Iya. Nah, pada saat mereka lagi kumpul, misalnya ada Pak Haji lewat, ada polisi lewat, ada Pak Camat lewat. Tapi kalau dia diam saja, tidak melakukan teguran, maka anak-anak ini yang masih mencari jati diri menganggap tindakannya itu benar gitu. Iya. Tapi kita kan, ya saya sampaikan ya, kita punya kolbu nih di hati ini. Nah, kolbu ini yang selalu berteriak kepada kita ketika ini salah atau benar. Itu salah, itu selalu terngiang-ngiang. Kita melakukan kesalahan apa misalnya, itu pasti kolbu ini komplain gitu. Yes. Sehingga kita merasa agak nggak enak gitu kalau kita melakukan kesalahan Iya, gitu. betul. Nah, sama juga dengan anak-anak kita, adik-adik kita yang melakukan tindakan-tindakan negatif, itu kalau diingatkan sama orang yang lewat, walaupun misalnya mereka tidak mengindahkan, tetapi begitu peringatan itu sampai pada dirinya, itu nanti akan berefek. Saya jadi nggak enak sama Pak Haji, saya nggak enak sama Pak Camat atau Pak Lurah, karena tadi udah diingatkan, akhirnya nggak jadi itu. Nah, paling tidak ketika kita menyampaikan itu, kita sudah melakukan tadi itu, amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kalau nggak bisa dengan tangan, ya dengan lisan gitu. Iya. Ya, tapi kalau misalnya kumpulnya terlalu banyak, udah bawa parah, ya jangan coba-coba ingatkan, nanti dia kena. Ya cukup didoakan saja gitu ya. Ya semoga nggak jadi, tahu lah. Gitu. Ya saya jawab. Oke, yang menarik tadi sempat saya petik adalah masyarakat dihimbau untuk menjadi polisi untuk dirinya sendiri, minimal untuk menjaga dan melindungi dirinya sendiri atau orang-orang terdekat dengan tadi misalnya. Iya, maksudnya melakukan pencegahan, Iya, pencegahan. Supaya tidak terjadi kejahatan terhadap dirinya. Beberapa waktu lalu juga ada satu kejadian di wilayah kita. Ada seorang perempuan yang tinggal di rumah sendirian. Oke. Nah, ketika itu dia malam masih berkumpul dengan teman-temannya, dan begitu dia masuk, dia tidak mengunci pintu depan. Oke. Pintu depan nggak dikunci. Ternyata lewatlah seseorang yang memang sudah ada pikiran jahat di dalamnya, ingin mencuri. Dan dia masuk nih ke rumah itu karena memang tidak tidak terkunci. Nah, begitu masuk, setelah itu dilihat ternyata pintu kamarnya tidak ada pintu. Jadi kamar itu tidak ada pintu. Okay. Dia masuk ke dalam, terlihat perempuannya sedang tidur. Di sampingnya ada dompet, dibuka dompetnya, diambil uangnya 300.000.
hanya karena dia tidak mengunci pintu. Dan kejadiannya bukan hanya itu. Setelah melihat perempuan itu dia punya nafsu. Iya. Setelah itu dicekik. Iya. Setelah dicekik, dia memberontak, tidak berdaya, dipukul. Setelah itu karena tidak berdaya, sudah selesai, meninggal, diperkosa. Nah, hanya karena tidak mengunci pintu. Nah, makanya saya sampaikan kepada masyarakat, kalau memang bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, artinya hanya mengunci pintu saja, atau hanya mengunci motornya saja, gitu. Hanya pakai helm saja, atau mungkin ngasih tahu sesuatu. Nah, itu udah cukup menjaga keamanan dirinya sebenarnya. Tapi kalau lalai begitu ya, nah akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Maksudnya begitu. Iya, memang dihimbau untuk menjaga diri sendiri, menjadi polisi untuk diri sendiri juga. Kita sih tetap jagain ya, tapi karena tentu juga ada kalau perlindungan bisa dari yang bisa dilakukan sendiri dilakukan dulu. Oke. Gitu. Nah, menarik nih Pak, terkait dengan sebenarnya tindak kasus kriminal khususnya di Kota Makassar. Jadi sebenarnya dari angka penurunan tadi 2023, 2024 ada penurunan sekitar 2.000 kasus itu kami melihat memang karena ada beberapa program yang dijalankan oleh Kapolrestabes Makassar. Seperti dengan Safari Subuh atau Jumat Curhat. Nah, bagaimana Bapak melihat keberlanjutan dari program-program ini? Iya, jadi Safari Subuh atau Subuh Keliling ini masih kita laksanakan. Jadi setiap subuh saya berada di masjid yang berbeda dengan menggunakan pakaian dinas, dan juga rekan-rekan dari Polrestabes juga ikut, dari Polsek juga ikut, dan lebih banyak sebenarnya masyarakatnya gitu ya, untuk memberikan arahan-arahan Kamtibmas sesuai dengan tindak kriminalitas yang paling banyak di wilayahnya itu. Jumat Curhat juga begitu. Kita masih melakukan itu. Bahkan ada Minggu Kasih. Minggu Kasih ini kita masuk ke tempat-tempat yang misalnya gereja atau mungkin kelenteng gitu ya, berbicara dengan rekan-rekan kita. Tetap masalah sosialisasi Kamtibmas begitu. Jadi ini masih berjalan. Plus kita juga melaksanakan patroli gabungan dengan TNI, Dishub, Satpol PP. Ada juga program Police Goes to School, Police Goes to Campus. Jadi ini melakukan sosialisasi kepada adik-adik kita yang masih dalam taraf sekolah untuk tahu tentang hukum, untuk tahu tentang aturan, sehingga nanti begitu mereka sudah selesai dari sekolahnya, mereka bisa bertindak dengan baik. Jadi memang program-program tersebut juga masih akan dijalankan ke depannya? Masih. Oke. Nah, salah satu fenomena yang begitu menjadi perhatian masyarakat khususnya di Kota Makassar ini adalah balapan liar nih Pak. Ini masih sering terjadi, apalagi kalau misalnya sudah malam dan di beberapa spot tertentu khususnya di Kota Makassar. Itu bagaimana tanggapan Bapak dan kemudian langkah apa yang akan diambil untuk hal tersebut? Iya, jadi masalah balapan liar ini itu kita melakukan sosialisasi pertama dengan anak-anak sekolah yang bawa motor. Tentu anak-anak sekolah yang bawa motor ini banyak yang tidak punya SIM. Tapi orang tuanya membiarkan anak-anaknya membawa motor. Sehingga ketika kejadian kecelakaan atau balapan liar, mereka yang tidak punya SIM ini terpaksa harus berurusan dengan kepolisian. Nah, kita menyampaikan itu, aturan hukumnya bagaimana, terus menyampaikan bagaimana supaya mereka menunggu supaya bisa bawa motor. Karena kan sebenarnya bikin SIM itu di usia yang cukup matang itu sudah ada pertimbangannya dan dasar pertimbangan psikologisnya gitu ya. Kalau sudah dewasa tentu bawa kendaraan lebih mapan lah gitu. Nah, tetapi ketika anak-anak ini dibiarkan membawa kendaraan itu, ya justru malah terjadi hal seperti itu. Nah, sosialisasi ini kita sampaikan ke sekolah-sekolah dan melalui Dikmas Lantas Pendidikan Masyarakat di bidang lalu lintas. Nah, ketika misalnya ada operasi simpati, itu memberikan sosialisasi kepada masyarakat lalu lintas. Ada operasi patuh yang kita harus menilang. Jadi setelah simpati, sosialisasi begitu ya, baru kita operasi patuh itu menilang setiap orang yang melakukan pelanggaran. Baik yang punya knalpot brong, yang motor tidak sesuai standar, yang tidak punya SIM, di bawah STNK, itu kita lakukan penindakan. Nah, terkait dengan masalah balapan liarnya, memang malam begitu ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan, saya menghimbau kepada masyarakat ketika ada yang kumpul-kumpul, dibubarkan. Gitu. Nah, ketika memang sudah terjadi, maka kita punya pasukan perintis sabara yang akan datang untuk melakukan penangkapan terhadap
anak-anak yang melakukan balapan liar. Memang di situ kita melihat hanya ada pelanggaran saja, sehingga mereka yang dibawa ke kantor polisi itu nanti akan dilaporkan kepada pihak sekolah, misalnya kalau masih sekolah, atau Iya. pihak kampus, dan dilaporkan kepada orang tuanya untuk diambil motor. Kalau memang tidak punya SIM akan ditilang. Dan punya knalpot itu akan diminta untuk membawa knalpot aslinya dan diganti di situ baru boleh keluar. Nah, itu sudah sering kita lakukan, tetapi namanya apa ya, kejahatan begitu atau pelanggaran ini masih sering berulang, dan kita tetap melakukan upaya-upaya itu dengan tidak menyerah, melakukan sosialisasi terus kepada masyarakat. Nah, paling tidak efek jera kepada orang tuanya yang harus Iya. membeli knalpot baru ini secara ekonomis kan, waduh, gara-gara kamu nak jadi keluar uang lagi masalah gitu ya. Iya. Itu yang sebabkan jadi sekarang balapan liar pun sudah semakin menurun. Nah, di sisi lain kita juga menyampaikan banyak sekali kecelakaan Iya. yang terjadi karena balapan liar. Oke, jadi memang ditekankan untuk sosialisasi khususnya kepada sekolah-sekolah ya, Pak? Iya, gitu. Oke, selanjutnya nih Pak, kalau kita melihat sekarang itu kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menipis nih Pak. Iya, karena mungkin ada beberapa oknum yang melakukan tindakan satu dan lain hal sebagainya. Kemudian strategi apa nih yang Bapak siapkan untuk kembali membangkitkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian? Iya, jadi ini resiko yang dirasakan oleh seluruh anggota polisi. Betul. Anggota polisi ini di seluruh Indonesia ada 490.000. Oke. Tapi ketika ada 100 orang yang melakukan pelanggaran atau tindakan negatif, maka 489.890 itu dianggap jelek semua begitu ya. Tapi itulah yang dirasakan setiap satu lembaga yang mempunyai kesamaan seragam, kesamaan tindakan, dan ini kita sampaikan kepada masyarakat. Kita memohon bantuan sebenarnya, memohon bantuan kepada masyarakat apabila ada pihak-pihak kepolisian yang melakukan tindakan-tindakan negatif, tolong kami dibantu untuk memperbaiki diri. Tolong kami jangan dicap sama dengan yang lain, karena sebenarnya masih banyak polisi yang ingin selalu bersama-sama dengan masyarakat melakukan kebaikan. Di sisi lain memang kepolisian ini kan setiap hari ketemu sama masyarakat. Iya. Jadi pernah saya sampaikan di salah satu masjid, polisi sama masyarakat ini seperti orang berumah tangga. Karena tiap hari ketemu. Maka kalau tiap hari ketemu tuh, pasti aja ada aja tuh berantemnya gitu kan. Iya. Beda kalau misalnya masyarakat dengan lembaga-lembaga lain yang jarang ketemu. Kayak orang pacaran. Jadi ketemunya yang bagus-bagus aja gitu kan. Sehingga penilaian terhadap polisinya buruk, penilaian terhadap lembaga lain tinggi misalnya begitu ya. Tapi saya nggak menyalahkan itu. Ya, itu kan pendapatnya masyarakat, silakan saja. Cuma karena yang mau saya sampaikan adalah karena kita selalu berhubungan sama masyarakat setiap hari, maka masyarakat dapat melihat, wah polisi begini ya, polisi begitu, polisi. Nah, tetapi kalau kita melakukan kebaikan misalnya, iya misalnya nolong ibu hamil sampai ke rumah sakit melahirkan, atau mungkin menolong orang yang jatuh atau apa, melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan, itu menaikkan citra Polri sedikit sekali. Gitu. Kenapa? Karena sudah dianggap sebagai tugasnya. Iya. Tapi kalau ada yang satu orang saja melakukan pelanggaran atau tindak pidana, langsung citra Polri-nya merosot. Gitu. Nah, ini yang kita mohon bantuan kepada masyarakat supaya tidak menilai sama setiap tindakan yang negatif, tidak digeneralisasi, dan kita juga melakukan upaya-upaya perbaikan. Apa yang sudah dilakukan polisi lain di tempat lain yang negatif, kami upayakan di tempat kami tidak ada yang melakukan itu, menyampaikan sosialisasi dan melakukan tindakan tegas. Karena ada perintah Pak Kapolri, perintah Pak Presiden, perintah Pak Kapolda yang melakukan narkoba, pecat. Jadi langsung dipecat. Ya, tapi kalau melakukan tindakan yang lain memang sesuai hukum masih bisa dimaafkan, silakan. Tetapi kalau narkoba pecat, judi online juga ada tindakan yang secara pidana juga secara etik, dan beberapa hal lain yang memang sudah digariskan oleh pimpinan kita luruskan saja. Oke, terakhir nih Pak, sebagai closing statement, boleh himbauannya kepada masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar untuk tetap menjaga
keamanan dan ketertiban serta memerangi kejahatan. Iya. Jadi himbauan kami kepada masyarakat di Kota Makassar, kami ingin selalu bekerja sama dengan pihak masyarakat, baik dari LSM, organisasi, adik-adik mahasiswa, seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar. Kami selalu ingin berbuat yang terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu kami mohon dukungannya untuk dapat membantu kepolisian dengan memberikan masukan kepada kami. Apa yang kurang dari kepolisian, tolong disampaikan secara pribadi ke kami, secara organisasi ke kami, melalui surat juga boleh. Kami akan membenahi diri. Karena kami yakin bahwa polisi ini bukan makhluk yang sempurna. Ada hal-hal yang pasti miss begitu ya, ada yang kurang, tempatnya khilaf, lupa, tetapi itu tidak mengurangi niat kami untuk melakukan ya hal-hal yang terbaik yang bisa kami lakukan di Kota Makassar ini. Kami ingin menjaga keamanan ketertiban di Kota Makassar. Kami ingin juga masyarakat dapat percaya kepada kami. Kalau masyarakat bisa percaya kepada kami, insya Allah aturan bisa ditegakkan. Kalau aturan bisa ditegakkan, bisa berjalan prosedurnya, insya Allah aktivitas masyarakat juga bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau aktivitas bisa berjalan dengan baik, maka perekonomiannya juga akan baik, banyak investor masuk, percaya kepada Kota Makassar, dan ketika daya beli masyarakat sudah tinggi, perekonomiannya juga baik, membuat masyarakat di Kota Makassar jadi aman, tentram, dan bahagia. Itu saja. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak pemirsa kepada Bapak Kombes Pol Arya Perdana atas waktu dan kesempatannya untuk berbincang bersama. Semoga melalui perbincangan kita hari ini dapat menambah kesadaran masyarakat untuk senantiasa menjaga diri dan menjaga keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah Kota Makassar. Nah pemirsa, kami ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah setia menyaksikan Unhas Figur kali ini. Dan untuk itu, saya Zara Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.